Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membahas tentang saham KLBF atau Kalbe Farma, bagaimana prospek harganya ke depan setelah vaksin sudah tiba di Indonesia dan sudah disuntikan ke orang-orang penting seperti Presiden kita sendiri, Pak Joko Widodo. Apakah masih layak untuk kita masuk di level saat ini? Kita bahas di video berikut ini. Halo teman-teman Republik Investor, kali ini saya akan membahas tentang emiten dengan kode KLBF atau PT Kalbe Farma Tbk. Jadi seperti yang kita tahu ya, di minggu kedua di bulan Januari 2021 kita sudah mendapatkan kabar bahwa vaksin Sinovac sudah masuk ke Indonesia dan beberapa tokoh-tokoh politik penting juga sudah disuntikan oleh vaksin Sinovac, termasuk juga Presiden kita sendiri ya, Presiden Joko Widodo dan beberapa influencer yang sudah mendaftarkan diri untuk disuntik vaksin Sinovac. Nah, lalu bagaimana prospek dari saham Kalbe Farma ini ke depannya? Kita akan bahas di video ini. Jadi di sini saya membuka aplikasi Hotmirai Sekuritas yang versi tampilan di laptop ya atau di komputer seperti ini. Jadi pertama-tama saya akan membahas tentang saham Kalbe Farma ini sudah diakumulasi oleh foreign semenjak tanggal 14 Januari 2021. Jadi masih terbilang baru diakumulasi oleh foreign, di mana ini juga merupakan opportunity bagi kita untuk membeli di harga yang bisa dibilang masih murah ini dan belum naik terlalu tinggi ya. Di samping juga beberapa hari ke belakang, tanggal 14, tanggal 15 Januari juga ada pelemahan dari indeks kita. Ini sambil saya buka ya chartnya. Jadi 2 hari ke belakang atau pada tanggal 15 Januari, tanggal 14 Januari, dan 13 Januari indeks kita melemah tidak besar, cuma ikut berdampak ke beberapa saham-saham blue chip yang ikut melemah juga. Jadi sebenarnya sih ini nggak begitu pengaruh ya dalam tren IHSG saat ini, masih bergerak dalam bullish uptrend. Oke, dari indeksnya sesudah cukup, kita bahas ke sahamnya Kalbe Farma. Nah, di sini yang menarik yang akan saya bahas adalah saham ini sudah mulai diakumulasi dari 2 hari yang lalu atau di tanggal 13 Januari, di tanggal 14 Januari dan tanggal 15 Januari, dan pembeliannya juga cukup besar. Oke, kita bahas di foreign buy. Di sini tikernya Kalbe Farma, bisa teman-teman lihat KLBF. Lalu di sini saya klik di menu foreign. Di sini ada pertanggal berapa data-data tersebut ditampilkan. Di sini ada buy, sell, net. Nah, pada tanggal 15 Januari 2021 ada net buy foreign yang sangat besar menurut saya, yaitu sebesar 109.154.639, dan ini merupakan angka yang sangat tinggi jika kita bandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya. Ini kalau saya tarik dari tanggal 19 Oktober 2020, ini nggak ada pembelian dari foreign yang sebesar ini. Ini ada 109 juta. Kalau kita bandingkan di bulan-bulan atau di tanggal-tanggal sebelumnya, nggak ada pembelian yang sebesar di tanggal 15 Januari 2021. Oke, selanjutnya kita akan lihat siapa sih sebenarnya pembeli terbesar dari foreign yang membeli saham KLBF atau yang sedang mengakumulasi saham KLBF.
Oke, ini saya track tanggal 15 Januari 2021 atau pada hari Jumat. Hari Jumat kita lihat ada UBS Sekuritas dengan kode broker AK. Di sini net buy foreign-nya sebesar 564.000 dan JP Morgan dengan kode broker BK dengan net buy foreign-nya sebesar 136.125. Jadi pembelian terbesar itu pada hari Jumat 15 Januari 2021. Jika kita track di tanggal 14-nya, di hari Kamisnya, pembelian terbesar itu dari DX dan KZ. Ini beberapa juga foreign ya, pembelian dari foreign. Jadi memang sudah mulai diakumulasi oleh foreign 2-3 hari belakangan ini. Lalu setelah confirm bahwa foreign pun mengakumulasi saham ini, kita lihat chartnya, apakah saat ini masih tergolong harga yang murah untuk kita masuk di samping foreign sedang mengakumulasi, atau kita bisa istilahnya kita bisa nebeng lah, kita masuk lalu foreign mengakumulasi ke target harga kesekian dan kita bisa take profit dari selisih capital gain itu. Oke, kita lihat chartnya. Ini saya pakai seperti biasa ya. Saya pakai aplikasi TradingView dengan user interface yang menurut saya cukup bagus. Oke, langsung saja. Ini kita analisa dari chartnya. Di sini tickernya KLB Pharma. Jangan lupa pastikan jangan sampai kita sudah menganalisa broker transaksinya tapi pas chartnya beda. Jadi pastikan chartnya KLB Pharma. Oke, sebelumnya pada tanggal 13 Januari dan tanggal 12 Januari ini saham KLB Pharma ditutup auto reject bawah ya sebesar 6,85% dan 4,55%. Oh, jadi auto reject bawahnya hanya di tanggal 13 Januari. Sebelumnya tanggal 12 Januari ditutupnya minus cukup dalam juga, tapi belum sampai auto reject, yaitu sebesar minus 4,55%. Nah, ini sebenarnya saya udah mengincar saham ini sejak dia ada penurunan di tanggal 12 Januari. Saya pikir ini swingnya lumayan tinggi, jadi dia sempat dibawa naik ke level highest-nya di level 41960. Lalu pada akhir sesi ternyata dibanting lagi turun ke level terendah di 1675. Lalu pada hari berikutnya ditutup auto reject bawah. Itu berbarengan dengan berita bahwa Presiden kita Pak Joko Widodo disuntikan vaksin Sinovac pada pagi hari ya. Itu harusnya menjadi sentimen yang positif untuk emiten farmasi. Namun entah kenapa saham ini malah ditutup auto reject bawah. Tapi oke lah, di luar berita tersebut, pemberitaan tersebut, kita harus percaya pada analisa kita. Kita harus percaya pada strategi kita. Jadi saat itu saya sudah membuat analisa untuk saham Kalbe Pharma. Saya buy di level Fibonacci 78,6 di harga 1.550. Saya buat di sini di average ini nih, di level ini. Ini batasan supportnya. Lalu di sini juga ada support, classic support di level 1.590. Nah, ini merupakan range beli saya saat itu. Saya beli di sini, range ini.
yaitu di level 1550 sampai dengan 1590. Ini range beli saya. Dan batasan cut loss saya ini jika menembus invalidation. Level of invalidation, jika ini ditembus, ya saya cut loss. Nah, di sini ada potensial loss besar 6%. Sekitar 6% jika saya hold sampai dia menembus invalidation, saya cut loss sebesar 6%. Tapi jika dia berhasil, ini saya bikin garis resistennya dulu ya. Saya buat garis resistennya. Jadi ini jika dia berhasil naik, saya pasang resisten di level 1960 sampai dengan 2085. Jadi jika berhasil, potensial gain-nya bisa mencapai 25% sampai dengan 34%. Jadi ini cukup menarik jika teman-teman ingin membeli saham Kalbe Farma di level saat ini, atau kalau teman-teman saat ini telat gitu masuknya, masuk di level sekarang itu di harga 1645, ada potensial loss sebesar 11% jika harga terus turun dan mendekati level of invalidation. Tapi ada potensi naik sebesar 18% sampai dengan 26%, ya, 1/2. 1/2, 1/3 masih dapat lah. Jadi cukup menarik untuk teman-teman gunakan sebagai strategi swing trade di saham Kalbe Farma ini. Ini saya kasih target 1960. Dan supportnya di 1455. Oke, berikut merupakan analisa teknikal dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan sampai jumpa di video berikutnya.